Berita pertama datang dari Kementerian SDM. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif resmi melantik Ridwan Jamaluddin sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, menggantikan Bambang Gatot Aryono yang sudah pensiun sejak bulan Mei 2020. Pelantikan Ridwan Jamaluddin sendiri digelar pada Senin 10 Agustus 2020 bersamaan dengan pelantikan pejabat pimpinan tinggi media atau eselon 1 lainnya dan satu orang pejabat pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2 di lingkungan Kementerian SDM. Pria kelahiran Bangka 24 Maret 1963 ini merupakan lulusan Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1989. Beliau kemudian melanjutkan studi dan menjadi magister geomorfologi di ITC Belanda pada 1993. Kemudian mendapatkan gelar doktor geografi di Texas A&M University Amerika Serikat pada tahun 1999. Setelah resmi dilantik, Ridwan Jamaluddin langsung memprioritaskan 5 agenda terdekat yang harus segera dikerjakannya. Di antaranya, yang pertama, menyiapkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias Undang-Undang Minerba yang baru. Saat ini, pemerintah sedang menyusun 3 peraturan pemerintah yang ditargetkan bisa terbit paling lambat Desember mendatang. Yang kedua, meningkatkan APBN melalui nilai tambah atau hilirisasi minerba. Yang ketiga, melakukan reformasi atau memperbaiki kekurangan dalam tata kelola minerba di Indonesia. Yang keempat, terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam perizinan dan pembinaan tambang. Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Minerba yang baru, sejumlah kewenangan perizinan pemerintah daerah di sektor pertambangan dialihkan ke pemerintah pusat. Yang kelima, menjaga iklim investasi di sektor pertambangan. Dan yang keenam, terkait dengan pengurusan inspektur tambang di daerah. Target Ridwan sendiri adalah pengelolaan potensi mineral Indonesia harus bisa bicara banyak di tingkat global, dan fokusnya di sisa tahun 2020 ini adalah menangani dampak COVID-19 untuk pemulihan ekonomi, sehingga fungsi strategis Ditjen Minerba dalam investasi dan pengelolaan pendapatan negara dapat segera dilakukan. Harga batubara di tengah pandemi COVID-19 terus-menerus menunjukkan penurunan, hingga saat ini menyentuh titik terendahnya. Hal ini dilansir dari Bloomberg. Harga batubara di bursa ICE Newcastle untuk kontrak teraktif Oktober Kamis 20 Agustus 2020 menurun 1,94% ke 50,5 US dollar per metric ton. Harga tersebut merupakan harga terendah sejak November 2016. Hal ini disebabkan oleh kedua negara pengimpor terbesar batubara, yaitu China dan India, sedang mengetatkan perdagangan impor mereka guna mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin besar. Akibatnya, cadangan batubara kedua negara tersebut masih melimpah, sehingga kebutuhan impor batubara pun menurun. Kelebihan pasokan batubara di dalam negeri ini membuat perusahaan batubara harus mengalihkan pasokan ekspornya ke pembangkit tenaga listrik yang ada di dalam negeri. Di sisi lain, hal yang membuat impor batubara menurun adalah biaya transportasi kapal tongkang batubara yang meningkat di tengah pandemi, sehingga menambah beban negara pengimpor batubara. Selain itu, tren penurunan harga minyak mentah dunia yang terpengaruh konflik perang dagang Amerika Serikat dan China juga ikut menyeret harga batubara menurun. Belum lagi, ancaman resesi juga menambah sentimen negatif bagi harga batubara. Berita selanjutnya datang dari mancanegara. Badan Pertambangan Nasional Kolombia memberitakan bahwa tim penyelamat dari berbagai instansi pemerintah telah menyelamatkan 3 penambang yang terperangkap 23 meter di bawah permukaan di tambang batubara El Alisal.
Kecelakaan yang terjadi pada Rabu 19 Agustus 2020 itu disebabkan oleh kereta bawah tanah yang mereka naiki tergelincir dan menyebabkan sebuah terowongan runtuh. Pada hari Jumat, tim penyelamat berhasil memberikan suplai oksigen, makanan ringan, dan minuman melalui pipa besar untuk bertahan hidup selagi tim penyelamat menggali. Setelah menghabiskan 4 hari terjebak di bawah tanah di tambang batu bara di Cundinamarca di Kolombia, 3 penambang pun berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit di kota terdekat Ubate. Ini merupakan kecelakaan penambangan ketiga di daerah Lenguazac dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2018, 3 penambang berhasil diselamatkan dari tambang yang runtuh. Sedangkan pada tahun 2017, kecelakaan pertambangan di kawasan tersebut menewaskan 2 orang.